Selamat malam, perkenalkan nama saya Lucky Simon Agustinus. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari perilaku konsumen dan juga perkembangan dunia digital terhadap perilaku konsumen di Indonesia. Perilaku konsumen merujuk pada proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, atau ide. Studi perilaku konsumen mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologis mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. Faktor budaya misalnya mencakup nilai, norma, dan pola perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Sedangkan faktor pribadi mencakup karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, dan kepribadian. Selain itu, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, dan status sosial, serta faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, dan sikap. Proses pengambilan keputusan konsumen melibatkan beberapa tahap, termasuk pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan penilaian pasca pembelian. Dalam konteks ini, perusahaan harus memahami perilaku konsumen secara mendalam untuk merancang strategi pemasaran yang tepat dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan meningkatnya digitalisasi, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor digital seperti penggunaan internet, media sosial, dan e-commerce. Konsumen kini memiliki akses lebih mudah ke informasi produk dan ulasan konsumen, serta dapat melakukan pembelian secara online. Hal ini telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan membuat perusahaan harus lebih responsif terhadap perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh kemajuan teknologi. Lalu, bagaimana perkembangan dunia digital terhadap perilaku konsumen di Indonesia ini? Eh, Perkembangan dunia digital terhadap perilaku konsumen ini tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan. Yang pertama ada peningkatan penggunaan internet. Semakin banyaknya penduduk Indonesia yang menggunakan internet telah mengubah cara konsumen mencari informasi tentang produk dan jasa. Sekarang konsumen dapat dengan mudah mencari informasi, membaca ulasan, dan membandingkan produk secara online sebelum melakukan pembelian. Lalu yang kedua ada e-commerce. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah mengubah cara konsumen berbelanja tentunya. Konsumen kini dapat membeli barang secara online dengan mudah, bahkan dari toko luar negeri. Hal ini telah mengubah pola pembelian konsumen dan mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada strategi pemasaran digital. Lalu yang ketiga ada penggunaan media sosial. Media sosial ini memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen di Indonesia. Konsumen seringkali menggunakan media sosial untuk mencari rekomendasi produk dari teman atau dari influencer, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu ada perubahan pola konsumsi. Nah, digitalisasi ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia. Contohnya, sekarang banyak orang yang lebih memilih untuk streaming musik atau film secara online seperti di YouTube, video.com, Netflix dan sebagainya daripada membeli CD atau DVD fisik. Lalu ada kemudahan pembayaran. Nah, adopsi pembayaran digital seperti e-wallet dan kartu kredit telah memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Hal ini telah mengubah cara konsumen berbelanja dan tentunya membuka peluang baru bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Jadi, dengan perkembangan dunia digital yang terus berlanjut, penting bagi perusahaan untuk terus memahami dan mengikuti perubahan perilaku konsumen agar dapat tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Lalu untuk contoh yang sering saya alami di lingkungan sekitar saya adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik ini mengacu pada proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, di Indonesia ini e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, perangkat mobile, dan perilaku perubahan konsumen. Eh, Lalu apa sih dampak dari e-commerce ini? Yang pasti eh, adanya kemudahan berbelanja. Jadi konsumen dapat membeli barang atau jasa secara online dengan lebih mudah, kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pergi ke toko fisik. Hal ini telah mengubah cara pandangan konsumen terhadap cara mereka berbelanja. Lalu yang kedua, memiliki pilihan yang lebih banyak.
Nah, e-commerce ini memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dan berbagai merek dan penjual, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini memberikan konsumen pilihan yang lebih banyak dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu yang ketiga ada peningkatan transparansi harga. Melalui e-commerce, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga antara produk yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Lalu ada kemudahan pembayaran juga. Nah, e-commerce ini juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang lebih praktis seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Nah, hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu yang kelima ada peningkatan persaingan. Nah, e-commerce ini telah membuka pintu bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar dengan lebih mudah, yang dimana hal ini telah meningkatkan persaingan di pasar dan mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dalam menarik konsumen. Nah, jadi untuk perkembangan e-commerce ini tentunya di Indonesia menunjukkan bahwa konsumen semakin mengadopsi model-model belanja online, yang dimana hal ini mendorong perusahaan untuk fokus pada strategi pemasaran dan penjualan online guna memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin digital. Lalu untuk contoh lainnya seperti penggunaan media sosial atau penggunaan internet. Media sosial ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang, dan penggunaan sosial media tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai platform untuk mencari informasi, berbagi pengalaman, dan memengaruhi keputusan pembelian. Dampaknya dari penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumen ini, yang pertama ada namanya influencer marketing. Banyak perusahaan menggunakan influencer atau tokoh terkenal di media sosial tentunya, untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Jadi, para pengikut influencer ini seringkali terpengaruhi oleh rekomendasi mereka, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua ada ulasan dan testimoni. Nah, konsumen seringkali mencari ulasan dan testimoni tentang produk atau jasa di media sosial sebelum memutuskan untuk membeli. Ulasan dari pengguna lain dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk dan jasa. Lalu yang ketiga ada kampanye viral. Nah, konten yang menarik atau kontroversial ini seringkali menjadi viral di media sosial, yang dapat mengaruhi citra suatu merek atau produk di mata konsumen. Kampanye yang sukses dapat meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, lalu yang keempat ada targeting berbasis data, yang dimana media sosial memungkinkan perusahaan untuk melakukan targeting iklan yang lebih tepat berdasarkan data pengguna. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen potensial dengan lebih efektif. Lalu yang kelima adalah interaksi langsung dengan konsumen. Media sosial ini memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen, baik untuk memberikan informasi tambahan, menanggapi keluhan, atau mendengarkan masukan konsumen. Yang tentunya ini dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan menjaga citra dari suatu produk atau jasa atau bahkan citra perusahaan tersebut. Jadi sekian dari saya tentang apa itu definisi dari perilaku konsumen dan bagaimana perkembangan dunia digital terhadap perilaku konsumen di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.